Shalom, selamat pagi Shalom. semuanya. Mari Iya. kita memuji Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati pahitnya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati pahitnya dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati pahitnya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati pahitnya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kau baik, kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Dan serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi.
lebih lagi dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa untuk syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Selamat pagi Puji semuanya. Tuhan, selamat pagi semuanya yang sudah bergabung ya. Mari kita baca Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Dengan perikop Yesus diurapi di Betania. Yohanes 12 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Amin. Amin. Kita belajar tentang harta kesayangan. Nah, siapa yang punya benda atau harta yang disayang-sayang ya, tentunya enggak akan dijual ya. Bener nggak Pak Ya. Gem, punya nggak apa benda kesayangan yang enggak bakalan dijual? Nggak punya. Nggak punya. Sebab semua sama Pak Gem dijual ya. Dijadikan fulus ya. Nah, bagi seseorang yang memiliki harta kesayangan tentu ini wow banget Ada gitu sesuatu ya. yang tidak bisa saya Dijual jual. apa? Gereja. Gereja. Bangunan, maksudnya bangunan gereja. Ya. Jadi begini, ada seseorang yang bercerita tentang bagaimana ayah ibunya itu akhirnya menikah ya. Jadi pertamanya adalah ketika ayahnya dan ibunya bertemu dalam suatu pesta di London ya. Kemudian mereka bertatap muka dan akhirnya jatuh hati. Tetapi si ayah, si pria ini ingin berkenalan dengan lanjut. Jadi ia menyelinap masuk ke pesta-pesta berikutnya serta mengadakan pesta-pesta yang lain agar ketemu dengan ibunya atau istrinya nantinya ya. Si gadis ya, di pria menaksir gadis dan di suatu pesta, dan singkat cerita mengadakan pesta-pesta lanjutan untuk alasan ketemuan ya. Angel bener ya, bertemu mesti ngadakno pesta. Nah, akhirnya ia berhasil mengajak si wanita itu untuk dating ya, pergi berjalan-jalan ke pedesaan memakai mobil Rover tua ya, memakai mobil tua ya, untung enggak mogok ya. Yaitu benda yang paling disayanginya, yaitu mobil Rover tua, harta milik yang paling disayang. Kemudian mereka menjadi sepasang kekasih dan pada akhirnya menikah ya. Tetapi sebelum itu si wanita berencana pindah ke Peru ya. London ke Peru, jauh banget ya. Untuk menjadi misionaris ya, jadi pekabar Injil. Luar biasa ya. Meninggalkan kekasihnya untuk pergi mengabarkan Injil di Peru. Nah, saya enggak bisa membayangkan ya. Jadi si wanita berencana pindah dan pada akhirnya si pria yang mengantar ke bandara
kemudian 5 bulan kemudian menyusul ke Peru ya, karena cinta ya. Akhirnya menyusul ke Peru dan tujuannya untuk melamar si wanita. Untuk tiket pesawat itu ia terpaksa menjual mobil Rover tuanya. Nah, Padahal luar biasa. jadi harta kesayangannya itu dijual demi dia mendapatkan wanita yang disayanginya. Wow, keren ya, keren ya. Siapa yang di sini ngambil hati ceweknya dengan menjual harta kesayangan ya? Pasti ada lah ya. Apa gitar tua yang dijual atau mobil tua yang dijual, mobil yang penuh kenangan demi mendapatkan cincin tunangan ya, misalnya begitu ya. Tabungan-tabungan celengan ini dikepruk ya, dikumpulkan untuk beli cincin tunangan dan sebagainya. Nah, kembali ke Alkitab, kalau kita tanya sama Maria, saudaranya Marta dan Lazarus, apa harta yang paling disayanginya? Mungkin ia menunjukkan sebotol minyak narwastu murni yang mahal harganya. Kita baca Yohanes 12 ayat 3 ya. Yohanes 12 ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu memenyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi Pak Yusak dan semua yang sudah bergabung ya. Jadi mungkin Maria ini menyimpan ya minyak narwastu itu untuk hari pernikahannya ya. Biasanya wanita atau gadis sudah menyediakan hal-hal yang akan dipakai kalau ia menikah. Nah, salah satunya adalah minyak narwastu murni yang mahal harganya. Nah, maka ketika seandai kata kita hadir pada waktu perjamuan yang diadakan Marta untuk Yesus, dan kemudian ia melihat bahwa Maria mencurahkan isi botol tadi pada kaki Yesus, kira-kira bagaimana ya perasaan saudara ya? Pasti kaget ya. Wah, pasti loh kan, pasti ada luapan emosi ya. Wih gitu ya. Wow gitu ya. Karena ini sangat mahal. Kemudian ia juga menyekanya dengan rambutnya ya. Sesuatu yang berharga itu rambut ya. Rambut ini bagi orang Yahudi ini merupakan kehormatan. Tetapi Maria menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Bayangkan ya, kaki diseka sama kepala. Karena apa saudara-saudara? Ia menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada apa yang dimilikinya. Benar enggak ya? Kalau Anda sudah ketemu Yesus dan Anda merasa seluruh dunia ini ternyata tidak berharga, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Nah, berkata demikian. Jadi Anda bisa memahami sekarang bagaimana Kristus itu sangat berarti bagi Maria. Dia begitu berharga, begitu bernilai. Jadi bagi wanita tadi yang pergi ke Peru itu, tindakan pria yang menjual mobilnya bukan hanya soal selembar tiket pesawat itu, tetapi itu bukti betapa besarnya wanita itu bagi si pria itu ya. Jadi tindakan Maria juga mengandung makna yang sangat dalam. Ia sedang mempersiapkan Yesus untuk penguburannya. Ternyata artinya lebih dalam lagi. Selain ia menganggap Yesus lebih bernilai dari segala harta yang ia miliki, dari segala kehormatan yang ia junjung, tetapi lebih dalamnya lagi yaitu ia sedang mempersiapkan penguburan untuk Kristus. Seperti Maria, ketika kita mempersembahkan apa yang paling kita sayangi kepada Allah, kita turut ambil bagian dalam karya penebusannya dengan meneladani pengorbanannya yang besar bagi kita. Amin. Amin. Jadi pagi hari ini, ayo
kita mengetahui bahwa Allah turut bekerja dalam segala tindakan kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus firman-Mu. Ya, kami mau berlaku seperti Maria, mempersembahkan semua yang ada pada kami pada Engkau Yesus, karena Engkau sudah begitu mengorbankan dirimu untuk penebusan dosa kami. Ya Tuhan Yesus, kami mau serahkan seluruh roh, jiwa, tubuh kami untuk Engkau Tuhan, untuk melayani Engkau Yesus. Lebih lagi Tuhan Yesus, Engkau sangat berharga bagi kami. Tanpa Engkau kami bukan apa-apa, kami tidak bisa berbuat apa-apa, karena kami butuh Engkau Yesus Kristus. Karena itu kami sangat menghargai Engkau Yesus, kami sangat mencintai Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bu Reni, Pak Fran, Pak Biantoro Kurniawan, Pak Martin, Bu Febi, Pak Yusak, Bu Ineke, Bu Rita Irawati, Bu Titik Sulistiani, Pak Simeon, Bu Simeon, Pak Bambang, Bu Vera, Pak Elias, Bu Elias. Besok kita ibadah di gereja masing-masing. Sampai ketemu hari Senin guys. God bless us. Haleluya, amin.